Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 539. Lapangan Departemen Perang Xiajing dipenuhi dengan suasana dingin yang tak ada habisnya. Bendera berkibar dan semangat berdarah besi dari para perwira Departemen Perang meningkat. Departemen Perang Tianxia telah digantikan oleh pria tampan berdarah besi bagaikan binatang yang terhunus. Bagaikan pedang yang tajam, ujung tajamnya terlihat. Di masa lalu, apakah itu era Qinwu atau era Longzhan Guo, Departemen Perang Tianxia lebih toleran. Namun setelah Wan Tianxue sepenuhnya mengambil alih kekuasaan Departemen Perang Tianxia tidak lagi menoleransinya, tetapi menunjukkannya ketajamannya. Aura Wan Tianxue yang kuat dan tak tertandingi dari Raja Manusia satu suku tahap akhir meresap ke seluruh bumi. Pada saat yang sama, di wilayah barat daya Tianxia, pada saat aura darah 10.000 surga naik ke langit, ada juga bayangan matahari berukuran 70 kaki yang terbit perlahan dari Sekte Liang. Itu adalah Yang Xia dari Sekte Liang. Yang Xia adalah pemimpin ribuan sekte di domain Tianxia dan seorang penguasa agung yang tiada taraf. Pada saat ini, setelah menerima hadiah dari Kong Chang, dia akhirnya mengambil langkah lebih jauh dan langsung dipromosikan ke Raja Satu Kesengsaraan. Tahap selanjutnya. Seperti Wan Tianxue, bayangan matahari besar Yang Xia tampaknya memiliki beberapa atribut. Bayangan matahari besar Wan Tianxue memiliki warna darah, sedangkan bayangan matahari besar di sisi Yang Xia bercampur darah-darah, aura pembunuhannya bahkan lebih kuat. Pada saat ini, Yang Xia, yang juga telah berhasil maju ke tahap akhir Raja Manusia Satu Kesengsaraan, momentumnya meningkat di barat daya, menggemakan momentum Wan Tianxue ke arah Xiajing di utara. Pada titik ini, dua orang terkuat di domain Tianxia, Tang Yun dan Kong Chang, secara resmi mengambil kursi belakang, digantikan oleh Yang Xia dan Wan Tianxue, dua pahlawan tak tertandingi yang ahli dalam pembunuhan. Saat ini, di halaman yang tenang di pinggiran Xiajing, pemandangannya sangat indah dan tenang. Tang Yun dan Kong Chang duduk berhadapan di meja batu di halaman. Keduanya memegang tekote di depan mereka. Ya, pada saat Wan Tianxue dan Yang Xia secara resmi menerobos, kedua bos tersembunyi ini berkumpul kembali. Setelah beberapa saat, Kong Chang merasakan dua aura Raja Manusia Satu Kesengsaraan tahap akhir yang muncul di wilayah Tianxia. Ada sedikit kerumitan di matanya. Dia menyilangkan tangan di lengan bajunya yang lebar dan berkata kepada Tang Yun sambil tersenyum, "Yang mulia Tang, keturunan Tianxia sudah bangun, Anda dan saya bisa istirahat." Tang Yun menyesap tehnya dengan lembut. Setelah mendengarkan kata-kata Kong Chang, dia menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, "Istirahat. Kami, tidak mungkin. Istana Master Kong, menurutmu apakah kekuatan gelap akan selalu jujur? Apakah mereka benar-benar melihat kita berkembang? Atau, mereka hanya tidak melakukan apa-apa dan menunggu kita bertarung?" Situs web pertama adalah M9 Big G. Kong Chang tertegun sejenak ketika mendengar ini, lalu dia mengeluarkan tangannya dari lengan bajunya, mengambil cangkir teh di depannya, menyesap tehnya, dan berkata, "Baiklah, yang dikatakan Tang Xun adalah, kalau begitu, kita berdua lelaki tua, gay, apa yang harus saya lakukan?" Setelah mendengarkan kata-kata Kong Chang, Tang Yun hanya bisa mengerutkan kening, dan berkata dengan nada tidak senang, "Tuan Istana Kong, umurku belum genap 50, aku belum setua kamu." Kong Chang terdiam. "Kamu sudah menjadi putri generasi kedua dinasti kekaisaran." Tentu saja dia tidak berani mengatakan ini di depan Tang Yun. Wanita, berapapun usianya, jika ada yang menyebut mereka tua, mereka akan keberatan. Dan sejujurnya, Tang Yun menjaga dirinya dengan baik. Dia tampak seperti berusia 30-an, dan dia tidak terlihat tua. Jadi Kong Chang hanya bisa tersenyum, mengangkat cangkir tehnya dan berkata kepada Tang Yun, "Maaf." Suasana hati Tang Yun lebih baik. Dia menggelengkan kepalanya dan memandang Kong Chang sambil tersenyum dan berkata, "Lalu apa rencana Istana Master Kong untuk masa depan? Izinkan saya menanyakan sesuatu, Kong Xuan dan Ling, bisakah mereka?" Masih kembali. Hah? Kong Chang terkejut ketika mendengar pertanyaan Tang Yun. Dia menatap Tang Yun dalam-dalam, lalu tersenyum pahit dan berkata, "Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu, Tang Xun." Yah, tidak sulit menebak mengapa mereka pergi. Tang Yun menundukkan kepalanya dan menyesap tehnya, menyetujuinya. Senyuman di wajah Kong Chang memudar. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia memandang Tang Yun dengan serius dan berkata, "Saya tidak tahu di antara mereka berdua. Kedua jalur kita satu arah. Jadi apakah mereka bisa kembalilah? Kapan kamu akan kembali, aku?" Sungguh tidak tahu. Setelah Kong Chang selesai berbicara, dia terdiam, begitu pula Tang Yun. Inilah cara dua orang besar di balik layar, dua cara berbeda. Akademi Seji dan Kong Chang sebenarnya menaruh harapan utama mereka di luar dunia Departemen Perang. Tang Yun, di sisi lain, bersikeras menyelamatkan dunia Departemen Perang. Setelah beberapa saat, Kong Chang memandang Tang Yun dan berkata dengan getir, "Bagaimanapun, saya masih sedikit lebih buruk dari Anda, Tang Xun. Tuan Istana Xiao telah menjadi seorang kaisar sejati, dan nasib nasional Tianxia telah berubah tajam lagi. Yaitu seorang kaisar. Kaisar sejati."
Tang Yun menyesap tehnya, mengangguk, dan terus berkata kepada Kong Chang, Jalan Kaisar. Tidak mudah untuk dilalui. Jika ada kebutuhan di masa depan, mohon minta kepala istana untuk membantu Tians dengan segenap kekuatannya. Kong Chang memandang Tang Yun dengan mata yang sangat serius. Setelah melihatnya beberapa saat, dia berkata dengan tegas, Oke, Tang Zun yakinlah tentang ini. Saya, orang yang sekarat. Itu hanya karena keengganan dalam diri saya. Hatiku. Aku telah berhasil bertahan sampai sekarang, dan aku mempunyai banyak tekanan pada diriku, banyak. Saat Kong Chang berbicara, jejak kesedihan muncul di tubuhnya. Di dalam tubuhnya, ia menelan sisa pemikiran para dekan Akademi Seji generasi sebelumnya, yang setara dengan membawa obsesi beberapa generasi dekan Akademi Seji. Dia, sebenarnya berada di bawah banyak tekanan. Tang Yun menuangkan secangkir teh untuk Kong Chang dengan tangannya sendiri tanpa mengatakan apapun. Kong Chang selalu menggambarkan dirinya sebagai penjahat besar di wilayah Tianxia, menindas Yang Xia, menindas Qin Wu, dan bahkan menindas Xiao Tians. Dia mungkin mencoba membuka jalan bagi Kong Xuan. Namun kemudian, semua rencananya dihancurkan sepenuhnya oleh Tang Yun dan Xiao Tians. Xiao Tians lahir tiba-tiba, dan Tang Yun menatapnya sepanjang waktu. Kemudian, Yang Xia, Qin Wu dan yang lainnya juga menatapnya dan waspada terhadapnya. Sejujurnya, berkali-kali Kong Chang merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Tuan Istana Kong, maksudnya, bisakah kamu sekarang membawa sisa-sisa mantan dekan di tubuhmu ke puncak kekuatan tempur Raja Manusia? Tang Yun bertanya pada Kong Chang setelah membiarkannya tenang beberapa saat. Kong Chang mengangguk ketika mendengar ini dan berkata, Baiklah, jika Anda menambahkan kata-kata saya, 5 Raja Manusia akan berada di puncaknya. Tang Yun mengangguk dan terus bertanya, jika Xia dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran hari itu, dapatkah Anda juga dipromosikan ke tingkat yang lebih kuat? Misalnya, bencana pertama atau bencana kedua. Kong Chang mengerutkan kening, berpikir sejenak dan kemudian berkata, sisa-sisa mantan dekan dan saya mungkin sebanding dengan Raja Manusia kesusahan. Tapi, saya merasa bahwa meskipun kekayaan nasional Tianxia dipromosikan ke dinasti kekaisaran, aku juga tidak bisa menerobos. Kecuali, suatu hari nanti, takdir nasional Tianxia dapat dipromosikan ke tingkat dinasti. Mata Kong Chang dalam. Ya, dia tidak berani memikirkannya sebelumnya, tetapi sekarang setelah seorang kaisar muncul di wilayah Tianxia, tampaknya Tianxia akan maju ke dinasti yang lebih kuat. Bukan tidak mungkin. Terlebih lagi, kesengsaraan besar dinasti kekaisaran dan kesengsaraan besar dinasti kekaisaran bukan hanya makna literal. Alasan mengapa kekuatan gelap tidak berani membiarkan dinasti kekaisaran di dunia Departemen Perang maju ke dinasti surgawi adalah karena mereka takut kekuatan tertinggi sejati di atas Raja Manusia 3 kesengsaraan akan muncul di dunia Departemen Perang. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, selama dinasti kekaisaran didirikan di dunia Departemen Perang, orang-orang kuat dari kekuatan gelap akan mati-matian keluar dan menghancurkan mereka. Tidak memberikan kesempatan kepada dinasti kekaisaran untuk maju ke dinasti celestial. Begitu pula dengan dinasti-dinasti di dunia Departemen Perang, baik yang dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran maupun dinasti celestial, mereka akan menghadapi malapetaka yang sama. Dengan kata lain, di dunia Departemen Perang, kesengsaraan besar dinasti kekaisaran dan kesengsaraan besar dinasti surgawi adalah satu dan sama. Anda bisa sukses jika selamat dari serangan balik kekuatan gelap. Sekarang Kong Chang punya ide di benaknya. Tingkat takdir nasional Departemen Perang Xia sebenarnya adalah tingkat dinasti kekaisaran yang sebenarnya dinasti surgawi. Bagaimanapun, nasib seluruh dunia Departemen Perang mulai menyatu menuju Tianxia saat Xiao Tians dan orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia bertempur di mana-mana. Semakin Kong Chang memikirkannya, semakin dia berharap, dan kilauan di matanya menjadi semakin kuat. Saat berikutnya, Kong Chang dengan bersemangat berkata kepada Tang Yun, Tang Zun, Tianxia telah dipromosikan. Tuan Istana Kong, jangan katakan itu, menurutku juga begitu, jadi kamu dan aku belum bisa beristirahat. Sekarang Qin Wu, Liu Che, Zhu Di, dan Long Zhanguo semuanya telah mundur. Mereka berempat juga sudah mundur. Beberapa rahasia, tetapi mereka tidak dapat menemukannya sendiri. Jadi selanjutnya, mohon minta Tuan Istana Kong untuk membantu mereka berempat menemukan warisan mereka. Sebelum Kong Chang dapat berbicara, dia disela oleh Tang Yun. Bagus. Saat ini, di Departemen Perang Tianxia, ada sebanyak 50 orang kuat di domain tersebut, di tingkat Raja Manusia, dan ada beberapa di puncak Raja Manusia, dan ada juga yang berada di atas puncak Raja Manusia. Barisan yang begitu kuat, bahkan di zaman kuno, dapat dibandingkan dengan dinasti kekaisaran. Jika Xiao Tians juga dimasukkan, Departemen Perang Tianxia saat ini tidak lagi sekuat dinasti kekaisaran generasi kedua ribuan tahun yang lalu. Dalam ribuan tahun terakhir, di seluruh dunia Departemen Perang, kecuali Kaisar Tianxia, tidak pernah ada kesuksesan yang begitu dekat. Tang Yun memiliki ide yang sama dengan Kong Chang. Karena kekayaan nasional musim panas ini masih terakumulasi dengan cepat, maka mereka sebaiknya mengarahkan pandangan mereka pada dinasti surgawi. Ketika saatnya tiba, setelah Anda maju ke dinasti kekaisaran, Anda akan langsung menghabiskan seluruh fondasi Anda, melampaui level dinasti kekaisaran, dan langsung menyerang dinasti surgawi. Tangkap kekuatan gelap yang lengah.
Setelah kekayaan nasional Tianxia mencapai tingkat dinasti surgawi, sisa-sisa yang tersembunyi di tangan Kong Chang dan Tang Yun juga dapat ditingkatkan ke tingkat bencana atau bahkan lebih besar. Pada saat itu, kami akan lebih percaya diri dalam perjuangan kami melawan kekuatan gelap di dunia Departemen Perang. Setelah beberapa saat, Tang Yun bergumam, selanjutnya, kami juga akan mempromosikan promosi 5 dinasti ke dinasti kekaisaran. Hah? Kong Chang memandang Tang Yun dengan ragu, dengan sedikit kebingungan di matanya. Saya tidak mengerti mengapa Tang Yun tiba-tiba menyebutkan 5 dinasti dan meminta mereka untuk maju ke dinasti kekaisaran. Tang Zun, jika 5 dinasti dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran, mereka juga akan mengambil keberuntungan dari benua barat. Adapun benua barat. Setelah Kong Chang berhenti, dia mengucapkan kata demi kata dengan ekspresi yang sangat serius, di dunia gelap di benua barat, ada Kaisar Qiong. Kaisar kegelapan 3 kesengsaraan yang sebenarnya. Tang Zun. Tang Yun mengangguk, dengan sedikit kegilaan di matanya, dan berkata perlahan, tidak masalah. Masih ada penghalang penyegel di dunia gelap, dan setelah ribuan tahun terkena dampak kekuatan gelap, penghalang penyegel ini, menurut kesimpulan saya, ini dalam satu masa hidup, penghalang akan benar-benar kehabisan energi. Setelah Tang Yun berhenti sejenak, dia melanjutkan, lagi pula, bukankah ada kaisar jahat di benua tengah? Ada juga kaisar kegelapan di 5 kutub dunia. Di bawah setiap lorong, ada kaisar kegelapan. Selain itu, kaisar telah berada di bagian selatan benua barat tempat Cao Chanian dihancurkan, ada juga kerajaan gelap yang akan segera lahir. Tang Yun menarik napas dalam-dalam dan bergumam, 9 kaisar kegelapan. Tidak ada waktu, jadi untuk 5 dinasti, tidak masalah apakah dinasti Jin dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran. Jenis kubah kaisar pertama kaisar kegelapan tingkat bencana ketiga tidak akan keluar secepat itu. Sedangkan untuk bencana kedua, ketika Tang Yun mengatakan ini, cahaya dingin dan acuh tak acuh muncul di matanya. Setelah Kong Chang melihat cahaya dingin di mata Tang Yun, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Pada saat ini dalam pikirannya, dia juga menebak apa yang dimaksud Tang Yun, mengapa Tang Yun mengatur 5 dinasti untuk maju ke dinasti kekaisaran. Titik. Saat ini, Kong Chang bahkan berpikir bahwa sebelumnya, Departemen Perang Singa sangat keras kepala dan bersikeras untuk meningkatkan nasib negara ke tingkat dinasti kekaisaran dengan begitu cepat. Hal kedua adalah, Istana Master Kong, bagi kekuatan gelap, akan baik bagi mereka jika dinasti kekaisaran di benua tengah dan benua barat dihancurkan. Demikian pula, setelah benua tengah dan benua barat dihancurkan, itu akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Tidak akan baik untuk kita. Apakah itu terlalu besar? Tang Yun berkata dengan nada yang sangat dingin, dengan sedikit kegilaan yang ekstrim. Gudong. Kong Chang terkejut dengan kata-kata Tang Yun dan menelannya dengan susah payah. Jejak keringat dingin mengalir di sisi wajah Kong Chang. Dia memandang Tang Yun dengan tidak percaya dan berkata, setelah dinasti kekaisaran di benua barat dan benua tengah dihancurkan, nasib dinasti kekaisaran di 2 benua akan tersebar, dan beberapa di antaranya akan hilang ke tangan kaisar kegelapan. Separuh lainnya, keberuntungan tersebar di 2 benua, secara spontan akan menyatu di benua timur. Hanya Tang Zun, dengan melakukan ini, apakah mereka terlalu tidak bersalah terhadap Departemen Perang Singa dan 5 dinasti? Tang Yunteng segera berdiri, dengan rasa dingin di sekujur tubuhnya. Dia menatap Kong Chang dan berkata, tidak bersalah. Siapa yang tidak bersalah? Kamu tidak dapat melihat bahwa hidup ini mungkin yang terakhir. Aku hanya mengatakannya, sekalipun kelima dinasti itu tidak maju, penghalang penyegel di benua barat tidak akan mampu lagi menekan Di Qiong. Jangan lupa, saat Tians bertempur di sana, Di Qiong sudah muncul dan berbincang dengannya. Menurutmu apakah situasi saat ini masih sama seperti ribuan tahun yang lalu? Aura di tubuh Tang Yun sangat berfluktuasi saat ini. Kong Chang perlahan terdiam, dan dia tidak punya cara untuk membantah kata-kata Tang Yun. Ya, siapa yang tidak bersalah dalam hidup ini? Bahkan jika Tang Yun ingin menggunakan Departemen Perang Singa dan 5 dinasti, itu bukan masalah besar. Bencana Tianxia sendiri telah dipersiapkan secara turun-temurun, namun dia masih belum yakin akan hal itu. Hei! Kong Chang menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa dia telah memahami semua perhitungan di hati Tang Yun. Tapi dia tidak menyangka pada akhirnya, dia masih belum melihat rencana Tang Yun dengan jelas. Apakah ini hanya kesalahan Tang Yun? Semua yang dia lakukan adalah demi kemenangan terakhir Tianxia dan menghancurkan semua kekuatan gelap. Karena alasan ini, dia secara pribadi berkomplot melawan suami dan putra kandungnya. Bukankah ini cukup? Tang Yun sangat bersemangat hingga tubuhnya gemetar. Kong Chang menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berkata kepada Tang Yun dengan sangat serius, oke. Tang Zun, jangan muncul di 5 dinasti, aku akan pergi. Tang Yun tercengang saat mendengar ini dan memandang Kong Chang dengan bingung. Kong Chang tersenyum dan mengangguk padanya. Bukan apa-apa, dia hanya orang yang sekarat. Setelah sekian lama, Tang Yun dan Kong Chang tidak membicarakan apapun lagi. Keduanya duduk di meja batu lagi, minum teh dengan tenang. Pada titik ini, 2 orang besar di wilayah Tianxia telah secara resmi mundur ke belakang dan memulai rencana besar untuk pertempuran terakhir. Bab 540. Larut malam, di area tengah wilayah Tianxia, Xiao Tian sendiri tidak tahu persis di mana letaknya.
Sungai itu mengalir, permukaannya lebarnya ratusan meter, dan kedalamannya tak terduga. Kadang-kadang ada kapal-kapal besar di sungai, mengangkut pasir atau benda lain, bergerak maju. Pemandangan di depan mereka sungguh menakjubkan. Air sungai mengalir deras, dan tujuan mereka akhirnya menyatu ke laut dalam. Pada malam hari, Xiao Tians berjalan di sepanjang tanggul sungai. Setelah berjalan dalam waktu yang tidak diketahui, dia sampai di sebuah kota, dengan air sungai yang mengalir melewati pusat kota. Ketika Xiao Tians masuk ke kota, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Karena saat ini dia bertemu dengan orang lain yang hanya memiliki satu kaki tersisa dan satu matanya buta. Di tengah malam, pria itu sedang duduk sendirian di tepi sungai, minum sendirian. Ada aura yang sangat tidak diinginkan di sekitar pria itu, dan matanya kabur, seolah sedang memikirkan sesuatu. Pria minum dengan sangat agresif, seringkali langsung menelan minuman keras. Dia tidak memperhatikan rasa sakit akibat alkohol kental yang membakar hatinya. Dibandingkan dengan rasa sakit di tubuhnya, pembakaran alkohol kental sepertinya bukan apa-apa. Yang membuat Xiao Tian sedikit bingung adalah pria ini memiliki aura samar-samar seperti prajurit Departemen Perang. Haruskah dia menjadi seorang veteran yang pensiun dari medan perang? Setelah Xiao Tian memperhatikan dalam diam beberapa saat, dia berjalan ke arah pria itu dan duduk di sampingnya secara alami. Saudaraku, bisakah kamu memberiku minuman? Xiao Tian berkata kepada pria itu sambil tersenyum. Baru kemudian pria itu merasa ada orang lain di sampingnya. Pria itu menatap Xiao Tian dengan bingung, tersenyum, dan menyerahkan botol minuman keras di tangannya kepada Xiao Tian. Gudong. Xiao Tian juga menyesapnya, sama seperti pria di sebelahnya. Segera, Xiao Tian meminum sebotol anggur. Ingat alamat website M9 Big G. Tidak cukup, apakah kamu punya lebih banyak? Xiao Tian menoleh ke pria itu dan tersenyum, mengangkat botol anggur kosong di tangannya. Pria cacat itu mengeluarkan 2 botol minuman beralkohol konsentrasi tinggi dari tas di sampingnya, menyerahkan satu kepada Xiao Tian, dan kemudian menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kemudian pria itu dan Xiao Tian tidak berbicara satu sama lain, dan keduanya meminum anggur kental dalam diam. Saat ini, Xiao Tian tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk melarutkan alkohol, dan dia tidak punya makanan, jadi dia minum sampai kering. Lambat laun, pria di sebelah Xiao Tian menjadi semakin bingung dengan Xiao Tian. Dia tidak bisa melihat wajah Xiao Tian dengan jelas di malam hari. Tapi bagaimanapun juga, dia juga seseorang yang pernah berada di medan perang. Meskipun dia sudah pensiun sekarang, dia masih bisa merasakan pembunuhan yang kuat dan energi berdarah besi dari Xiao Tian. Inilah aura unik mereka yang pernah berada di medan perang. Saudaraku, apakah kamu juga pernah berada di medan perang? Pria itu mengerutkan kening dan bertanya pada Xiao Tian. Xiao Tian mengangguk dan bertanya kepada pria itu, "Ya, menurutku aku juga seorang prajurit yang pensiun dari medan perang. Di pertempuran manakah kamu terluka?" Pria itu terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, "Di kota inilah yang saya tinggalkan 3 bulan lalu." Saat itu, sekte tersembunyi di wilayah Tianxia sedang dalam masalah. Saya mengikuti tim untuk menekannya. Saya kasihan di tim kami yang terdiri dari 18 orang. Pada akhirnya, hanya saya yang cacat yang tersisa. 17 orang yang tersisa. Semuanya tewas dalam pertempuran, semuanya tewas. Xiao Tian terdiam, dan setelah beberapa saat dia berkata, "Saudaraku, aku menghormatimu, kamu laki-laki." Pria itu tidak bercukur dan tidak terawat. Setelah minum dengan Xiao Tian, dia menghela nafas, "Siapa aku ini? Sayang sekali aku tidak bisa pergi ke medan perang di luar wilayah untuk berpartisipasi dalam perang. Saudaraku, para kapten, mereka bahkan lebih menyedihkan, dan mereka tidak mati dalam pertempuran dengan musuh di luar wilayah, dia mati di dalam wilayah." Saat pria itu berbicara, dia meminum minuman keras lagi dan menyesapnya. Dia berkata, "Saya berasal dari Departemen Perang. Ada banyak pertempuran di dunia sekarang, tetapi saya tidak dapat lagi berpartisipasi di dalamnya. Tidak lagi." Saat pria itu berbicara, 2 baris air mata panas mengalir dari matanya. Setelah Xiao Tian juga menyesap anggur kental, dia terus bertanya, "Saudaraku, di mana istrimu? Apakah kamu punya anak?" Pria itu menggelengkan kepalanya dengan getir dan berkata, "Tidak, saya pernah berada di Departemen Perang sebelumnya, dan saya ingin pergi ke garis depan. Kemudian saya menjadi cacat dan pensiun. Ada juga perwira senior di Departemen Logistik Departemen Perang yang memperkenalkan aku untuk menikah." Tapi jika kamu terlihat seperti ini, jangan tunda yang lain lagi." Pria itu tersenyum bebas. Hanya saja meskipun dia sedang tersenyum saat ini, Xiao Tian merasakan kepahitan yang dalam dan keengganan yang dalam dari senyumannya. Ini adalah tentara dari Departemen Perang Tianxia. Prajurit berbaju besi. Xiao Tian terdiam beberapa saat dan kemudian bertanya kepada pria itu, "Saudaraku, apakah menurutmu jika kita di Tianxia memulai perang dengan Departemen Perang Singa lagi, bisakah kita menang?" Pria itu berkata dengan tegas tanpa berpikir, "Tentu saja." "Apa itu Departemen Perang Singa? Kita pernah dipukuli sampai habis oleh kita di medan perang asing sebelumnya. Jadi bagaimana jika mereka dipromosikan menjadi dinasti kekaisaran sekarang? Kami Tianxia prajurit mana yang serakah untuk hidup dan takut mati?"
Haha, bisakah dia melewati level pemimpin istana surgawi di medan perang luar terlebih dahulu? Haha, Tuan Xiao, bukankah kamu mengalahkan mereka sampai mati? Nada suara pria itu penuh dengan penghinaan. Di dalam hatinya, Tianxia tampaknya yang paling kuat. Hal ini juga membuat Xiao Tian sedikit bingung, atau dengan kata lain dia selalu memiliki keraguan di dalam hatinya. Artinya, orang-orang di wilayah Tianxia, baik orang tua maupun anak-anak, entah kenapa sangat percaya pada Tianxia. Kita harus berjuang untuk tempat pertama. Bahkan bukan peringkat kedua. Jadi Xiao Tians bertanya kepada pria itu sambil minum, "Saudaraku, menurutmu mengapa kami pasti menang?" Pria itu tercengang ketika mendengar ini. Setelah menatap Xiao Tians beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Yah, saya tidak tahu, tapi saya hanya merasa tidak peduli siapa lawannya, kami Tianxia bisa menang." Setelah jeda, pria itu melanjutkan, "Mungkin darah di tulang kita tidak mengizinkannya. Saudaraku, saya orang yang kasar. Maafkan saya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan pertanyaan Anda." Kata-kata pria itu membingungkan dan tidak jelas, tetapi hati Xiao Tians bergetar hebat. "Darah di tulangmu tidak boleh hilang. Darah di tulangmu, darah orang Tianxia." Kalimat ini sangat menyentuh hati Xiao Tians. "Ayo minum. Saudaraku, di mana kamu bertarung sebelumnya?" Pria itu bertemu dengan Xiao Tians lagi dan bertanya pada Xiao Tians sambil minum. Xiao Tians berkata, "Di mana saya harus bertarung?" "Nah, di sana, di medan perang di luar wilayah." Xiao Tians berpikir sejenak. Pria itu tiba-tiba membeku, dan kemudian memandang Xiao Tians dengan sangat bersemangat dan bertanya, "Saudaraku, kamu. Apakah kamu telah berpartisipasi dalam dua pertempuran di luar wilayah, pertempuran Tianxia melawan Z9 Alliance?" Xiao Tians menyentuh hidungnya dan mengangguk, "Ya, saya telah berpartisipasi." Pria itu meraih lengan Xiao Tians, memegangnya erat-erat, dan bertanya dengan penuh semangat, "Saudaraku, apakah kamu pernah melihat tentara kuil Tianshan? Di Departemen Perang Tianxia, telah tersebar bahwa ada 3.000 tentara kuil Tianshan di medan perang di luar wilayah. Dalam dua pertempuran itu, 9 korps perang teratas dari luar wilayah terbunuh, dan penguasa kuil surgawi dan 4 raja surgawi bahkan lebih kuat." Xiao Tian sejenak tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan pria itu. Setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Nah, pernahkah kamu melihat tentara kuil Tianshan? Itu hanya rata-rata. Ada banyak tentara di Departemen Perang Tianxia yang mirip dengan mereka." "Omong kosong. Apa yang kamu bicarakan? Meskipun kuil Tianshan bukan bagian dari Departemen Perang Tianxia, mereka selalu berada di garis depan di medan perang di luar wilayah. Saudaraku, menurutku kamu cukup bagus, tetapi jika kamu memfitnah prajurit kuil Tianshan, jangan salahkan aku karena terjatuh." Huff. Ketika pria itu mendengar Xiao Tians berkata bahwa 3.000 prajurit kuil Tianshan hanyalah orang biasa, dia langsung menjadi marah. Xiao Tians tidak bisa menahan tawa atau tangisnya sejenak, tetapi ketika mata pria itu hampir terbakar, dia segera mengakui kesalahannya dan mengikuti kata-kata pria itu. Setelah Xiao Tians menyerah, pria itu tertawa, merangkul bahu Xiao Tians, dan terus minum anggur kental bersama Xiao Tians. Tapi pria itu jelas-jelas minum terlalu banyak, terkadang menangis dan tertawa. "Kapten, saudara-saudara, kenapa kamu tidak membawaku bersamamu? Mengapa kamu membiarkan aku bertahan? Aku selamat, tapi aku menjadi sia-sia. Aku tidak bisa terus berjuang untuk Departemen Perang, dan aku harus menyeret semua orang ke bawah. Hidupku lebih buruk daripada mati." Saat pria itu minum, matanya menjadi merah, dan kemudian dia mulai menangis dengan keras. Xiao Tians, yang duduk di sebelah pria itu, terdiam. Selama 5 tahun dia berada di medan perang di luar wilayah, dia banyak berinteraksi dengan tentara Departemen Perang Tianxia. Hal inilah yang ada dalam benak beberapa tentara. Jika mereka pensiun dari medan perang dalam keadaan terluka dan cacat, dunia mereka tidak akan ada artinya. Meskipun dia masih hidup, dia tidak memiliki kilau. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam, dan dia diam-diam menyuntikkan kekuatan yang mendominasi ke dalam tubuh pria itu, membantu pria itu memperbaiki luka lama di tubuhnya dan mengatur aura yang tidak teratur di tubuhnya. Aura dalam tubuh pria itu hanya setingkat prajurit bintang 5. Setelah Xiao Tians berpikir sejenak, dia meninggalkan energi yang memungkinkan dia berhasil menerobos ke tingkat Raja Surgawi, seperti pada anggota badan dan matanya yang terputus. Meskipun Xiao Tians tidak punya cara untuk membantunya mengatur ulang. Namun teknologi Chao Ge sepenuhnya mampu memperlengkapi prajurit penyandang disabilitas ini dengan kerangka mekanis. Apa yang kini dikejar oleh Chao Ge Teknologi adalah mengintegrasikan seni bela diri pribadi dengan teknologi terbaik modern. Jadi meskipun Anda kehilangan satu kaki atau kehilangan satu mata, tidak akan terjadi apa-apa. Saudaraku, kenapa aku merasa tubuhku tiba-tiba penuh kekuatan? Aku merasa seperti bisa maju ke Dewa Perang. Apa yang terjadi? Pria itu merasakan kekuatan ekstra yang tiba-tiba masuk tubuhnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah beberapa saat, dia bertanya pada Xiao Tians. Xiao Tians tersenyum dan berkata, "Saudaraku, mungkin kamu minum terlalu banyak. Jangan terlalu banyak berpikir. Jangan berpikir untuk bunuh diri. Rekan-rekanmu berharap kamu bekerja keras untuk bertahan hidup dan mengambil bagian mereka bersamamu.
Sulit untuk bertahan hidup. Di masa depan, pergi ke medan perang lagi. Dengan keyakinan mereka, bunuh lebih banyak musuh. Kata Xiao Tians dengan nada nyaring. Pria itu tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian dia menitikkan air mata lagi. Di bawah malam, seluruh kota di belakangnya tertidur, tetapi di tepi sungai ini, ada dua orang, dua tentara berdarah besi yang keduanya berada di medan perang, minum anggur kental. Minum anggur kental dan memandangi sungai yang bergelombang di depan Anda. Pada saat yang sama, ketika Xiao Tians berhenti untuk ketiga kalinya, hari sudah siang di medan perang di luar wilayah. Kaisar Hitam, yang mengenakan kemeja hitam dan memiliki wajah sedingin es, kembali ke medan perang di luar wilayah bersama Dao Chen, yang telah dipromosikan ke puncak Raja Manusia. 3 hari telah berlalu sejak alam Kaisar Dao sejati dibuka di wilayah Tianxia. Tim paling elit dari kuil Tianxia, 120 penjaga kekaisaran, telah mengikuti Tianyi dan kembali ke medan perang di luar wilayah tersebut. 2.000 atau lebih tentara kuil surgawi yang tersisa telah bergabung dalam pertempuran di domain Kaisar Sejati kedua. Sekarang di antara 9 domain Kaisar Dao sejati di wilayah Tianxia, kumpulan teratas sisa-sisa kekaisaran dan binatang Dao semuanya telah dimusnahkan. Yang tersisa adalah beberapa binatang Dao tingkat master tertinggi, binatang Dao tingkat kaisar masih ada. Itu hanya untuk pelatihan dan promosi para prajurit kuil Tianshan. Adapun Tianyi, dia membawa sekelompok penjaga kekaisaran kembali ke medan perang di luar wilayah. Itu juga karena ada juga jalan menuju dunia gelap di medan perang luar. Arti Kaisar Hitam dan Lu sangat sederhana. Xiao Tians tidak tahu di mana dia berada saat ini, jadi mereka akan membawa 120 penjaga kekaisaran terkuat ke dunia gelap untuk berpartisipasi dalam pertempuran dan berlatih. Mulai hari ini hingga hari ke-20, Kaisar Pembunuh Dao yang mereka latih telah mencapai tingkat ke-7 atau ke-8, dan kekuatan tempur mereka setara dengan setengah tingkat Raja Manusia. Kekuatan tempur sisa Tian 21 hingga Tian 120 juga telah mencapai tingkat Master Tao, separuh di alam hidup, separuh di alam kematian, dan yang terlemah berada di puncak alam kematian. Kuil Tianshan saat ini juga telah berkembang menjadi raksasa tanpa menyadarinya. Di alun-alun markas kuil Tianshan, terdapat Kaisar Hitam di tahap akhir Raja Manusia, Xian di puncak tahap tengah Raja Manusia, Mo Qiyu di puncak tahap tengah Raja Manusia, Xing Lao di tahap tengah Raja Manusia tahap tengah, ditambah Dao Chen di puncak Raja Manusia, total ada 5 patung Raja Manusia saat ini. Kemarin, Lu juga berhasil naik ke level Raja Manusia. Begitu dia menerobos, kekuatan tempurnya naik ke puncak Raja Manusia tingkat menengah, dan masih meningkat menuju tingkat Raja Manusia tahap akhir. Mungkin dalam beberapa hari, Sun akan mampu menembus tahap akhir Raja Manusia. Dalam perasaan Lu, tidak jauh dari dia menerobos ke tahap akhir Raja Manusia. Adapun Dao Chen, dia secara resmi meninggalkan kamp penjaga aturan 3 hari lalu dan bergabung dengan kuil surgawi. Ketika Dao Yi membuat terobosan sebelumnya, dia juga memberi Dao Chen energi dan membantu Dao Chen naik ke puncak Raja Manusia. Jadi pada saat ini, di alun-alun kuil Tianshan, Kaisar Hitam, Dao Chen, Lu, Tuan. Milik kuil surgawi. Berangkat, masuki lorong gelap, dan dapatkan pengalaman. Tekan dunia gelap di bawah tanah. Kaisar Hitam tiba-tiba mengeluarkan pedang hitam panjang, yang sangat berat. Pada akhirnya, Kaisar Hitam memilih pedang panjang di antara palu godam dan pedang panjang, tetapi pedang panjangnya masih dalam bentuk pertama, dan dia bisa berubah menjadi palu godam kapan saja jika diperlukan. Tapi saat berikutnya, tepat ketika Kaisar Hitam hendak membawa sekelompok orang kuat di bawah komando kuil surgawi ke dunia gelap, sekelompok orang kuat misterius mengenakan jubah hitam dan memiliki aura Raja Manusia muncul di kuil surgawi. Di luar alun-alun. Bersambung.